Halo bro, balik lagi di channelnya spoiler konten film nih. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin mau bahas film India yang berjudul Raes. Film ini dibintangi oleh Shah Rukh Khan yang biasa disebut King Khan, yang tentu aktingnya jangan diragukan lagi bro. Oke guys, daripada penasaran yuk Mimin ceritain. Let's go mamang. नहीं बैटरी डालना पड़ेगा। Di sebuah kota di India bernama Gujarat yang sedang dilanda kekeringan, dan untuk bertahan hidup mereka memproduksi minuman keras. Meskipun pemerintah melarangnya, mereka tetap saja menjalankan bisnis ilegal tersebut. Hingga lahirlah seorang pria yang bernama Raes. Di dalam kelas ketika gurunya menyuruh membaca tulisan di papan tulis, Raes kesulitan dan ia mengalami mata minus. Ibunya pun membawa dia ke dokter untuk memeriksa matanya. Dan karena ibunya tidak mempunyai uang, akhirnya dokter itu memberikan kacamata secara gratis pada Raes. Setelah memakai kacamata, Raes akhirnya dapat melihat dengan jelas. Namun tiba-tiba dia melihat mobil polisi menuju arah markas mereka. Raes dengan berani dia menghadang mobil polisi tersebut, kemudian dia meniup peluit sebagai tanda bahaya bagi warga di sana. Dan karena kode peluit tersebut, dengan seketika para pegawai yang berada di sana bergegas menyembunyikan minuman keras. Akhirnya polisi yang datang ke tempat itu tidak berhasil menemukan barang tersebut. Polisi pun menempa Raes yang memberitahukan jika ada penggerebekan. Ibunya yang berada di sana kemudian menyelamatkan Raes, dan ibunya berkata jika tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Namun setelah kematian 140 orang akibat minuman keras lokal yang diproduksi Ilya, salah satu bos di sana akhirnya dia pun ditangkap. Hal itu membuat Raes meminta pekerjaan untuk menjual minuman keras luar negeri kepada seorang bos bernama Jairaj. Raes yang sudah pintar berbisnis, dia meminta bayaran 3 rupiah untuk setiap botol yang dijual. Jairaj pun menyetujuinya, kemudian Raes memasukkan minuman itu ke dalam tasnya. Dan karena hal itulah polisi yang sedang patroli tidak menyadarinya. Beberapa tahun kemudian kini Raes sudah menjadi dewasa, dan inilah Raes yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Raes dan sahabatnya Sidik yang masih bekerja pada Jairaj, dia disuruh membebaskan kiriman besarnya yang ditahan oleh polisi. Dia kemudian menyuap polisi tersebut dan truk pengangkut minuman keras dan akhirnya dapat jalan kembali. Singkat cerita, Raes memutuskan untuk mulai menjalankan bisnisnya sendiri, dan dia lalu datang pada Jairaj untuk mengungkapkan hal tersebut. Namun di sana ia malah ditertawakan oleh rekan-rekan Jairaj karena tidak memiliki uang untuk memulai usahanya itu. Jairaj pun kemudian memberinya waktu 3 hari untuk membawa uang agar bisa membeli miras darinya, dan jika tidak Jairaj akan membunuh Raes. Raes kemudian menyetujuinya. Pada saat perjalanan pulang, salah seorang temannya menawarinya sebuah mobil mewah, lalu dia melanjutkan perjalanannya dan hampir saja menabrak seorang yang sedang membawa kambing. Orang tersebut memarahi Raes yang hampir menabrak kambing miliknya, dan dia mengatakan jika harga kambing naik 10 kali lipat karena mereka mendekati perayaan Idul Fitri. Raes pun kemudian punya ide dan dia membawa mobil temannya lalu menuju sebuah pedesaan untuk menukar mobil tersebut dengan puluhan kambing. Rupanya Raes akan menjual kambing tersebut ke Mumbai agar harganya berlipat ganda. Sampainya di pasar Mumbai, Raes yang bermaksud menjual kambingnya, tapi karena belum mendapatkan izin, para pedagang di sana pun mengusir Raes. Tiba-tiba salah seorang memanggilnya dengan sebutan mata empat. Dan Raes yang mendengar itu dia terpancing emosi, kemudian Raes mengajar mereka semua. Seorang penguasa di sana bernama Musa datang ke sana dan menodongkan pistol kepada Raes. Dengan cepat Raes pun merebut pistolnya dan berkata jangan sebut aku dengan mata empat. Lalu dia pun pingsan di sana. Setelah tersadar, sebagai hukumannya kambing-kambing Raes dipotong dan dibagikan kepada jamaah di hari raya. Di sana Musa mengatakan kambing adalah santapan harimau dan bukan untuk usaha. Raes pun kembali mengungkapkan kata-kata ibunya kepada Musa. Dia tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Kemudian dia pun pergi. Perjalanan pulang menggunakan kereta, terlihat seorang pria selalu menatap Raes dan Sidik yang sedang makan nasi pemberian Musa.
Hingga sesampainya di rumah, Rais dan Sidik dikagetkan dengan pria yang mereka lihat di kereta ternyata mengikuti Rais. Di sana pria itu memberikan banyak sekali uang kepada Rais asalkan Rais mau membunuh Musa. Akan tetapi Rais yang tidak ada masalah dengan Musa, dia menolaknya dan pria itu mengatakan jika uang itu dari Musa untuk semua kambingnya. Ternyata pria tersebut hanya menguji Rais. Rais akhirnya menerima uang tersebut. Rais kemudian mendatangi makam ibunya dan di sana dia berjanji akan mulai usaha sendiri dan menjadi sukses. Di sisi lain, di sebuah pesta seorang polisi menyamar dan lalu menangkap mereka yang terlibat dalam bisnis miras yang dipimpin oleh seorang pengedar. Polisi jujur ini bernama Majmudar dan dia sudah disuruh atasannya untuk membebaskan pengedar itu. Namun dia menolaknya dan akhirnya dia dipindah tugaskan ke Gujarat. Scenes pun berganti, terlihat di sana Rais sedang bermain bola bersama temannya. Dia pun dengan sengaja menendang bola itu ke atap rumah pujaan hatinya agar bisa masuk dan melihatnya. Di sisi lain, Majmudar mulai melakukan aksinya. Dan dia memusnahkan ribuan botol miras yang mereka dapat dari para pengedar kelas kakap. Jairaj yang mengetahui mirasnya dimusnahkan terlihat marah dan mulai khawatir. Hari berikutnya Majmudar mendengar sebuah truk miras kiriman untuk Rais yang akan datang besok. Majmudar kemudian membuat sebuah rencana agar truk miras ditangkap sebelum sampai ke Gujarat. Namun Rais lebih pintar, ia membagi miras dalam 4 mobil dan Majmudar yang sudah mengadangnya tidak mendapatkan barang bukti tersebut. Singkat cerita, Jairaj yang sedang kesulitan dengan bisnisnya, ia pun mendatangi Rais dan mengajak Rais untuk bekerja sama. Namun kali ini Rais mengembalikan keadaan dan Rais mengatakan akan membantunya, tapi dia harus menjadi ketua dalam sindikat tersebut. Rais kemudian menikahi wanita pujaan hatinya yang selama ini dia sukai. Beberapa hari kemudian Majmudar merazia dan menutup semua jalan darat agar truk milik Rais tidak bisa masuk. Namun Rais tak kehilangan akal dan dia kali ini menggunakan kapal untuk mengangkut sebuah mirasnya. Dengan dibantu seorang pengusaha laut bernama Hamlah, dan akhirnya semua mirasnya bisa masuk ke Gujarat. Dalam sebuah perayaan, Rais hampir menjadi sasaran sniper yang ingin membunuhnya. Namun Rais yang mengetahui hal tersebut, ia kemudian mengejar pria itu dan menghajarnya. Setelah kejadian tersebut, esok harinya Rais yang sedang bermain kerambol, ia ditangkap Majmudar karena terlibat pembunuhan sniper itu tersebut. Musa pun kembali membantu Rais dengan mengirim orang yang bernama Raju yang mengaku membunuh penembak tersebut. Dan Majmudar mau tidak mau harus melepaskan Rais. Rais yang tahu jika sniper di situ suruhan Jairaj, dia pun balas dendam padanya. Dengan mendatangi markas Jairaj sendirian, di sana dia pun menghabisi anak buah Jairaj, bahkan Jairaj pun dibunuhnya. Singkat cerita, Majmudar kembali dipindah tugaskan ke salah satu kota, dan 1 tahun kemudian bisnis Rais menjadi gemilang karena tidak ada gangguan dari Majmudar. Rais akhirnya dengan uangnya menyuap semua polisi, pemerintah, bahkan seorang menteri dia suap. Raga yang ada di Gujarat sangat mengidolakan Rais karena perhatian dan bantuan darinya. Di lain sisi, Majmudar meskipun berada di wilayah, dia tetap mencoba menangkap Rais. Kini salah satu teman Rais yang berada di wilayah Majmudar ditangkap karena penyeludupan miras. Mendengar itu, Rais meminta bantuan menteri untuk memindahkan Majmudar, dan menteri akhirnya memindahkan Majmudar ke ruang kontrol yang hanya mengurus kertas. Namun rupanya Majmudar justru bisa menyadap semua pesan yang masuk termasuk telepon dari Rais. Wali kota bernama Pasha meminta Rais menghentikan jalur mirasnya, karena itu daerah di mana dia berada dan jalan politik menuju kemenangannya. Hal tersebut tentu saja membuat bisnis Rais hancur, dan Rais mengancam membunuhnya jika melakukan hal tersebut. Akan tetapi orasi politik tetap dilakukan, dan Rais kehilangan kesabarannya sehingga menghadang kampanye dari Pasha. Akibat perbuatan Rais, si menteri menjelaskan di hadapan media jika Rais pasti akan dipenjara. Kemudian menteri itu mengatakan jika Rais dipenjara takkan lama, dan fasilitas di sana akan tercukupi sehingga bisnisnya tetap bisa berjalan. Rais pun tidak bisa menolaknya sehingga akhirnya dia mendekam dalam penjara.
Dan ternyata dia dijebak oleh menteri dan pasha yang sekarang menjadi sekutu. Rais yang marah, dia memutuskan untuk ikut dalam pemilihan wali kota agar dia dibebaskan. Singkat cerita, Rais akhirnya memenangkan pilihan itu karena memang warga kota menyukai Rais karena semua bantuannya. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba terjadi kerusuhan di India antara Islam dan Hindu. Rais yang mementingkan sosial, dia berusaha mencukupi kebutuhan warga kotanya. Selama 2 minggu dengan uangnya, meskipun perbedaan agama di antara mereka, akhirnya karena uangnya sudah habis untuk pemilihan wali kota dan bantuan warga kotanya, membuat hutang Rais semakin banyak dan Rais pun sekarang terpuruk jatuh miskin. Rais kemudian terpaksa kembali pada Musa untuk meminta bantuannya. Namun Musa mengatakan akan membantu Rais apabila dia mengirimkan emas ke Dubai di tengah penjagaan polisi yang sangat ketat. Dan Rais menyetujuinya. Singkat cerita, sebuah berita muncul jika terjadi ledakan bom di 5 wilayah, dan itu mengarah di wilayah Gujarat. Polisi mengidentifikasi bom berasal dari emas yang dikirim Musa dengan bantuan Rais. Rais pun sangat terpukul dan bersalah karena tidak sesuai dengan prinsipnya, dan karena perbuatannya ribuan orang meninggal. Rais diminta melarikan diri oleh istrinya, namun dia tidak mau. Dia justru mendatangi Musa karena telah mengkhianatinya dan menghabisi para anak buah Musa termasuk Musa. बेगुनाह लोग मारे गए मूसा, मैं क्यों नहीं बोल रही? Setelah membunuh Musa, Rais menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya yang mungkin dia sendiri tidak bisa memaafkannya. Rais kemudian dibawa Majmudar ke sebuah tanah lapang. Kemudian Majmudar menghukum mati Rais karena perbuatannya. Kemudian film pun habis.